Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Permana, NIM 2002051, jurusan Administrasi Pendidikan. Wira usaha di era revolusi industri 4.0. Wira usaha di era revolusi industri 4.0 merupakan suatu transformasi kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Maka mau tidak mau, kegiatan bisnis wirausaha yang kita lakukan dalam konteks wirausaha harus bergerak ikut serta beradaptasi, karena kalau tidak kita akan berada di satu tempat ibarat berjalan bergerak. Iya, tapi tidak berkembang. Sementara semua orang yang mengikuti arus untuk menuju tempat yang diinginkan. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita yang tidak terbiasa dengan kondisi bergerak dengan melakukan segala sesuatu menggunakan teknologi seperti dunia maya. Revolusi industri 4.0 merupakan fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala luar ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidupnya. Prinsip dasar revolusi 4.0 adalah menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem menyerapkan dengan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi. Perkembangan teknologi yang pesat akan mendorong perubahan perilaku di masyarakat, dan peningkatan kebutuhan akan mendorong berubahnya dan terciptanya bisnis. Pada zaman sekarang di Indonesia, ternyata masih terdapat industri yang berada pada 1.0, 2.0, dan 3.0. Misalnya revolusi yang kita kenal yaitu mesin mekanik, seperti yang pertama itu industri tekstil, non pada industri 4.0. Orang yang sudah menggunakan teknologi yang canggih maka tentu akan berpengaruh terhadap jumlah hasil, yang mana bisa menghasilkan 10, cuma bisa 5 atau 4. Ini belum kita lihat dari kualitas baru dari segi jumlah produksi. Yang kedua, bidang pertanian yang masih berada pada fase di bawah 4.0. Misalnya mesin pajak yang menggunakan kerbau. Pada saat produksi maka efeknya adalah dari segi hasil produksi sangatlah kecil atau berbeda jauh dari yang telah menggunakan teknologi canggih. Yang ketiga, contohnya pada sisi bisnis yang menggunakan revolusi 3.0 seperti komputerisasi. Sementara seharusnya sudah meningkat dan revolusi 4.0, kitalah yang bergerak di sana seperti Gojek, Gojek, dan konsumen digital. Transformasi ekonomi merupakan kunci dari kemajuan bidang ekonomi, maka mau tidak mau ini menjadi suatu kondisi yang memang harus seimbang. Strategi kebijakan pembangunan saat ini transformasi struktural ekonomi semuanya diarahkan dengan supply dijaga, demand agar bisa terwujud dalam transformasi ekonomi. Supply chain yang termasuk dalam kategori ini adalah reformasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, bantuan sosial. Yang kedua, dimensi. Ketika supply dibangun, maka dimensi seperti menjaga daya beli agar tetap stabil dan dilakukan sebenarnya dalam strategi ekonomi pemerintah, tidak bisa dari bawah saja melalui aturan main kebijakan ekonomi. Meningkatkan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi maka semakin besar kemungkinan supply bisa naik. Meningkatkan ekspor dalam konteks transformasi ekonomi. Yang dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri yang kita punya untuk kemudian diproduksi dan diekspor keluar, sehingga harganya naik menjadi berlipat ganda, dan itu memberikan keuntungan bagi kita. Bicara mengenai transformasi ekonomi 4.0, maka otomatis berbicara bagaimana sebenarnya kebijakan di bidang ekonomi yang bisa difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis nilai tambah, industri, manufaktur, dan jasa. Pada saat proses perubahan perlu transformasi meningkatkan daya saing. Beberapa isu dalam proses perubahan ini adalah: satu, isu industri manufaktur. Kelihatannya bisa kita lihat yaitu kontribusi terhadap PDB yang memenuhinya dari persentase 26%
pada tahun 2016. Nah, sekarang harusnya terjadi penurunan 18%. Isu sektor jasa. Sektor jasa memiliki pertumbuhan dan kontribusi besar terhadap PDB, namun memiliki defisit neraca meningkat. Penyebabnya adalah 58% sampai 65% tenaga berpendidikan rendah, investasi rendah akibat kondisi ekonomi, dan ketidakpercayaan pasar, sehingga yang meski dilakukan adalah penguatan sektor jasa. Dari isu dan penyebab di atas, hal sebenarnya kebijakan yang perlu dilakukan seseorang sekarang adalah memperbaiki kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Beragam tentang yang harus mempengaruhi kondisi perubahan isi 4.0, yaitu A. Globalisasi, 2. Perkembangan teknologi, 3. Bonus demografi. Artinya, jika dijadikan faktor tantangan, maka tentu kebijakan harus mengarahkan ke sana, seperti pembangunan infrastruktur, intensif fiskal, dan perdagangan, serta kebijakan iklim usaha bantuan sosial. Hal yang bisa dilakukan dalam pengembangan SDM yaitu A. Intimidasi otomisasi, B. Penyiapan skill, C. Ekosistem inovasi melalui vokasi dan insentif pajak. Hal yang dilakukan jika fokus pengembangan SDM fokus vokasi. A. Peningkatan kualitas SDM. Ini dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan kompetisi era industri 4.0. Ditetapkan berbagai macam strategi perbaikan dan pelatihan khusus, yang semuanya fokus pada vokasi sektor pemerintah, pendidikan, dan pelatihan fokusnya kepada 3 lembaga pemerintah, yaitu SMK, Politeknik, dan belajar latihan kerja. Fokus pada manufaktur, agribisnis, kesehatan, pariwisata, ekonomi digital, pekerja, imigran, sektor yang rendah terhadap otomatisasi dan perbaikan bisnis proses. Kaitannya antara wirausahaan dan revolusi industri 4.0 adalah agar seseorang wirausaha bisa beradaptasi dengan revolusi industri yang berkembang serta mempersiapkan tenaga ahli yang profesional seperti pendidikan dan pelatihan agar dapat menjalankan usaha sehingga berkembang dan menjalankan usaha lebih maju dan bisa bersaing. Sekianlah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.